Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Untuk tujuan ke 12 dan 13, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, itu ada keputusan desa supaya kegiatan usaha tidak menimbulkan pencemaran dan tersedia unit pengolah sampah. Sebetulnya satu hal yang relatif mudah ya, bagi desa itu adalah menyusun peraturan desa yang di dalam SDGs desa ini dipersyaratkan. Dan bahkan di level internasional salah satu hal yang membuat SDGs Indonesia naik itu memang kebijakan-kebijakan sudah disusun ya. Nah, implementasinya itu yang kadang belum dimonitor. Nah, jadi kalau di dalam indikator ini ada Perdes atau SKKdes, itu tuh ada baiknya kepala desa, perangkat desa, dan tenaga pendamping profesional itu menyiapkan ya, dan kemudian mendukung munculnya Perdes atau SKKdes tersebut. Untuk SDGs Desa 13, Desa Tanggap Perubahan Iklim. Mengapa istilahnya Desa Tanggap Perubahan Iklim? Karena seringkali diprotes, iklim itu kan global. Bagaimana itu di level desa? Makanya bukan perubahan iklim di desa, tapi desa yang menanggapi perubahan iklim. Bagaimana itu bisa dilihat? Pertama, dari indeks risiko bencana. Sebetulnya bencana seperti gempa bumi, ya, kemudian bencana-bencana vulkanik itu tidak bisa ditangani, tidak bisa langsung diprediksi. Tetapi bencana yang sifatnya itu hidrologis, seperti misalnya banjir, gitu, tanah longsor, ya, itu sebetulnya bisa ditangani. Makanya desa-desa yang ada atau punya risiko atau pernah mengalami banjir, tanah longsor, itu bisa mengurangi hal itu. Jadi tanggap perubahan iklimnya itu dengan cara untuk bencana-bencana yang bisa ditangani oleh manusia, itu ditangani. Kalau dulu menggunakan istilah SASI atau aturan-aturan lokal ya, sekarang bisa diwujudkan dalam bentuk SKKdes atau Perdes tentang mitigasi bencana. Bahkan sekarang ada istilah bencana alam dan non alam untuk COVID-19. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat di IDM itu di SDGs Desa nomor 12, di IDM ada pertanyaan tentang unit pengolah sampah itu di P366. Ini 366 ini merujuk inputan di Excel pendataan SDGs Desa 2021. Jadi di situ akan terlihat itu, bukan di kuesionernya, karena ternyata di Excel-nya lebih lengkap daripada kuesioner. Jadi di Excel P366. Kemudian untuk Desa Tanggap Perubahan Iklim, mitigasi resiko bencana, itu ada sederet pertanyaan dan jawabannya di P508. Jadi kalau di situ desa sudah memiliki mitigasi, berarti aman. Tapi kalau tidak, maka ya berarti harus ada kegiatan untuk mitigasi bencana alam. Nah, Sapa Desa itu setiap hari itu mengirim perakiraan dari BMKG untuk desa-desa yang kemungkinan ada bencana alam, terutama bencana yang sifatnya hidrologis tadi, juga bencana-bencana seperti angin kencang gitu. Jadi 1 atau 2 hari sebelum hari H itu Sapa Desa mengirim ke desa-desa yang menurut BMKG kemungkinan terkena bencana tersebut. Jadi seperti itu.